Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di mata pelajaran PKKR ini yang ke-7. Jadi kalau yang kemarin itu memperbaiki kerusakan distributor pada sistem pengapian. Untuk yang sekarang ini adalah masalah pada yang businya. Jadi runtut sampai ke ujung kayak pipa Rucika katanya. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ingin tahu yang tidak masuk siapa? Tantra, Rofini, Diko, David ya. Oke, jadi mungkin teman-teman yang itu ada halangan atau gimana sehingga tidak bisa masuk ke kelas. Oke, sebelum masuk ke materi, mungkin bisa dipimpin doa. Gantian siapa yang tadi? Siva ya. Oke, silakan Pak dipimpin doa Pak. Oke, sudah. Alhamdulillah. Oke, sebelum masuk ke materi sini, mungkin ada yang bisa ditanyakan. Oke, Savandra. Siapa? Frenda ya. Izin bertanya Pak. Oke, silakan Ra. Apa yang terjadi apabila busi pada suatu kendaraan sudah di bawah dari 70% kelayakan pakai? Oke, sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk Frenda. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi busi itu baru itu dikatakan 100%. Untuk yang dikatakan Frenda 70% itu dari sininya dia. Elektrodanya ini. Jadi kalau elektrodanya sudah di bawah 70% itu masih bisa digunakan. Nah, kalau dalam waktu darurat mungkin masih bisa dengan cara memecah ininya, tahanannya ini. Jadi busi primer kalau nggak salah. Jadi businya setengah mati. Tapi ini digunakan pada saat darurat loh. Bukan wah paling masih saya bisa pecah, masih bisa dipakai gitu. Kalau kalian ketika di perjalanan kok motornya mogok ternyata businya yang rusak, mungkin bisa digunakan trik itu. Ini kalau saya mungkin ada yang bisa nambahin dari pernyataan saya atau ada jawaban yang lain. Oke, silakan Didik. Izin menjawab Pak. Pengapian yang dihasilkan kurang sempurna karena lompatan arus listrik yang dihasilkan busi kurang besar. Oke, sudah. Oke, terima kasih jawaban yang bagus. Jadi beri aplaus dulu untuk Didik. Biar semangat untuk berpikirnya lah. Oke, jadi kalau kalian ngecas HP aja lah. Ketika kalian main game, HP di bawah 20% ya baterainya, sama di atas 30% kan beda performa HP-nya. Mendiagnosis ya. Kayak ini, mendiagnosis sistem kerusakan sistem pengapian konvensional. Dengan materi pokok mendiagnosis kerusakan busi. Jadi dasarnya itu pengapian konvensional, sistem pengapian konvensional. Tapi pokok materinya kerusakan busi dan kabel tegangan tinggi pada sistem pengapian konvensional. Terus yang harus kalian capai, satu, menelaah. Menelaah ini kalian nggak hanya tahu cara kerja businya, tapi kalian paham. Beda antara tahu sama paham. Kalian tahu kalau membuang sampah itu pada tempatnya, tapi ternyata masih banyak sampah yang berserakan di SMK. Benar tak? Kalau kalian paham membuang sampah itu pada tempatnya, tidak ada sampah yang berserakan.
Itu perbedaannya tahu sama paham. Kalau paham kalian lakukan mesti. Tapi kalau hanya tahu cuek. Babah kudu kelas gue. Babah kudu sekolahan gue, kan gitu. Padahal di sini ada keringat orang tua untuk membangun sekolah di sini. Kalau orang tuamu sedekah untuk membayar sekolah ini, untuk membangun sekolah ini, kamu malah merusaknya, kan eman sedekah orang tuamu. Terus yang kedua yang harus kalian capai itu adalah mendiagnosis kerusakan busi. Busi ini rusaknya itu dari mana, mengakibatkan apa aja. Terus penyebabnya busi rusak itu apa aja. Jadi yang harus kalian capai itu. Sama kabel tegangan tinggi. Kalau kabel tegangan tinggi hanya mengukur, kalau tidak sesuai diganti gitu. Kalau busi masih bisa diakalin, diotak-atik. Oke, mungkin ada yang bisa membantu jawab lagi selain Siva. Ada enggak? Kalau enggak ada, biar saya teruskan ke materi yang berikutnya. Oke, ini ada satu video motivasi. Nanti saya setel pakai sound, tolong didengarkan baik-baik biar tahu makna daripada orang tua. Jadi di sini ada video, disimak dulu lah biar saya nanti terangkan. Resonansi YouTube. Harga waktu seorang ayah. Kelihatan ya dari belakang. Seperti malam-malam sebelumnya. Jadi makna dari video ini saya tunjukkan atau saya play untuk kalian. Yang pertama itu ketika kalian masih punya waktu sama orang tua, masih orang tuanya hidup, atau orang tuanya nggak terlalu sibuk ngurusin duniawi. Jadi paling tidak 10 menit, 20 menit lah coba interaksi sama orang tuanya. Oke, kita lanjut. Ini materi yang akan kita bahas, busi. Nanti ada set elektroda. Nah, ini adalah groundnya. Center elektroda ini adalah arus yang nempel di sini terminalnya, yang nanti akan dapat kabel busi. Di sini ada gasket. Ini yang penting juga karena ini untuk mencegah kebocoran kompresi gasket ini atau ring. Kalau thread ini kan alurnya. Terus yang insulator tip yang saya bilang busi setengah mati, itu yang dipecah yang ini. Ya, insulator tip. Untuk sel ini adalah kuncinya biasanya 16 atau 21. Insulator ini tahanan juga. Biasanya kalau saya ngecek busi kurang dari 70% atau di atas 70%, itu dari sininya. Dari kancane. Oke, ini bagian kelompok. Seperti yang kemarin kelompoknya masih tetap, tapi nanti tugasnya di reshuffle, jadi diacak random. Oke, waktunya 30 menit. Silakan ngumpul per kelompok ya.
Oke, sudah. Waktu diskusinya selesai. Setelah ini ada satu perwakilan kelompok yang mempresentasikan atau menyajikan hasil daripada diskusi tadi mengenai komponen busi. Oke, untuk kelompok yang sudah siap aja pekerjaannya, silakan maju. Siapa? Dwi. Oke, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Pada diskusi hari ini, kelompok saya membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada dan diakibatkan oleh busi. Kelompok kami menemukan bahwasanya tidak berfungsinya salah satu dari busi dapat mengakibatkan terganggunya performa mesin. Oleh sebab itu, busi harus dicek secara berkala dan rutin. Teman-teman yang ada di belakang, mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum ditutup oleh kelompok ini. Nggak ada. Kalau nggak ada, biarkan ditutup dulu. Silakan Pak, ditutup Pak. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1 ini. Sudah. Jadi tadi ditemukannya permasalahannya yaitu salah satu busi itu harus dicek secara berkala gitu Pak. Iya, dicek secara berkala agar tidak merambat ke komponen-komponen yang lain rusaknya. Terus yang kedua, perlu yang saya tambahkan, untuk celah busi yang signifikan itu dari beberapa buku yang saya baca, bahkan saya juga pernah meneliti tentang masalah celah busi ini. Mulai dari 0,50 mm saya coba sampai dengan 1 mili, 20 meter. Milimeter maksudnya. 1,20 milimeter. Itu sudah saya coba. Saya rasa itu cukup kesimpulan dari saya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi. Kalau tidak ada, nanti kita lanjut ke evaluasi atau mengerjakan soal. Setelah itu masuk ke refleksi. Ya, kalau nggak ada, saya lanjutkan aja ke evaluasi. Oke, sudah. Waktu ngerjakan soalnya selesai. Jadi nanti refleksinya dikerjakan di rumah ketika nyantai aja. Jadi tidak perlu sekarang di sekolah, tidak perlu. Yang penting harinya sama, entah habis maghrib atau habis isya, atau ketika kalian setengah 12 kelilir mau sholat tahajud atau gimana, ya, atau sholat istiqoroh untuk menemukan jodoh atau gimana. Ya, jadi refleksi dikerjakan di rumah, tidak harus di sekolah. Kalau waktunya nganggur aja, ketika waktu nganggur.
Oke, mungkin ada yang perlu dibahas lagi atau didiskusikan lagi di masalah busi ini. Kalau tidak ada, bisa saya tutup ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, eh, semoga apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat, diterima di sisi Allah dalam tanda kutip beribadah, mencari ilmu dan ilmunya bermanfaat bagi agama, negara, keluarga dan diri sendiri. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.